Yo guys, kita akan kembali reaction anime ya guys ya, yang season 2 part 2. Season 2 part 1. Kali ini kita bakal ngebahas Lloyd Nah, si ini bocah nih, Kang kematian White nih. nih. Tidak lain tidak bukan, judul animenya adalah Ya, banyak panjang juga. ya panjang banget judulnya anjay. Buat kalian yang belum Season nonton 2 nih. season satunya, kalian bisa nonton di sini ya. Kalau yang udah nonton, kita lanjut aja yuk. Gua udah penasaran nih sama Lloyd si bocah kematian dan juga teman-temannya yang tobruk. Maksudnya teman-temannya yang solid kayak subrek anime. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi kayak Kita biasa sebelum itu fokus nonton kalian aja bisa ya. like, Ya komen, sudah. dan subrek channel ini. Anime punya teman-teman yang tobruk. Maksudnya teman-teman yang solid. Iya, solid. Hehe. Oke lah, merchandise bisa kalian check out, link ada di bio. Let's go. Pertimi-timi kita diliatin nih sama Ren yang sekarang jadi pelayan barunya Lloyd. Cuma Lloyd hilang nggak tahu kemana nih. Halo. Wah, kaget. Iseng banget nih bocah ngapa ya? Di sini Ren itu jadi pelayan baru di bawah bimbingannya Silva coy. Walaupun masih baru, Ren bakal berusaha biar jadi pelayan yang baik. Cuma ngelihat sikap Ren yang kaku, Lloyd akhirnya bilang, udah kayak teman biasa aja nggak apa-apa kok. Siap bro, nggak boleh, enak aja lu. Ya, Silva jelas nggak ngebolehin karena mereka ini harus jadi pelayan yang sempurna buat Lloyd. Abis itu Lloyd mampir ke Lordos yang sekarang diserahin ke Galilea sebagai bupatinya. Wih. Seru guys. Selain nyerahin Lordos ke Galilea dan kawan-kawan, Lloyd juga mau bikin wilayah ini jadi tempat penelitian. Galilea sendiri jelas bakal ngejaga tempat ini dengan baik biar nggak dikuasain iblis kayak season 1 kemarin. Terus Grimm sebagai iblis ngasih saran, mending mereka belajar sihir suci aja. Kambing gemoy ini iblis? Hah? Lah kalian pikir gua apa bejir? Grimm di sini ngasih tahu kalau sihir suci itu efektif banget buat ngelawan para iblis dan mereka bisa belajar sihir ini dari gereja. Cuma entah kenapa Lloyd wajahnya rada suram waktu mau diajak ke gereja. Tapi ya bodo amat, asal dia bisa belajar sihir apapun bakal dia lakuin. Mau nerbangin Muzan ke matahari juga bakal dijabanin sama nih anak. Singkat cerita, Lloyd bareng sama Babylon, Ren, Shiro dan Grimm datang ke gereja nih. Ya intinya mereka ini mau jadi pelayan gereja. Karena katanya kalau jadi pelayan yang baik, mereka nanti bisa dapat berkah sihir suci dari malaikat. Terus setelah masuk ke dalam gereja, selamat pagi Romo. Anak pinter mau berdoa, wajrit anak setan, pergi kamu. Hush, hush. Gak tahu kenapa Pak Romo ini malah takut sama Lloyd. Gak lama kemudian datang biarawati yang namanya Iser dan kayaknya dia udah kenal lama sama Lloyd. Walaupun sempat nolak, tapi akhirnya Pak Romo nerima Lloyd setelah disogok pakai Shiro yang gemas ini. Terus Lloyd dan kawan-kawan bakal mulai tugasnya buat jadi pelayan gereja. Ngapain sih ini? Lah kan lu yang ide anjir. Terus waktu Lloyd mecahin Gucci, Iser nyamperin. Walaupun ngelihat Lloyd mecahin Gucci kesayangan Romo, Iser ini masih baik banget coy. Bahkan Iser sendiri mau minta maaf ke Romo dan hal ini bikin Lloyd gak enak hati. Jadinya Lloyd sendiri deh yang mau minta maaf ke Romo. Ngelihat hal ini, Ren sama Babylon penasaran. Iser sama Lloyd ini udah kenal lama ya. Dan akhirnya kita flashback coy. Jadi waktu kecil Lloyd itu udah jadi pelayan di gereja ini dan dari dulu emang sering bikin masalah. Soalnya Lloyd itu minta dihukum sama orang di gereja ini. Dasar anak nakal. Gak gitu njir. Tampol pakai sihir suci dong. Si geblek. Iser jelas gak mau lah. Soalnya sihir suci itu buat ngehukum orang yang jahat. Karena usahanya gagal mulu gegara Iser baiknya kebangetan, Lloyd malah ngeluarin iblis di gereja ini. Niatnya biar bisa ngeliat sihir suci. Akhirnya Lloyd malah ngerasa bersalah. Soalnya Iser jadi luka gegara nolongin bocah kematian ini. Nah, kejadian ini nih yang bikin Lloyd dikatain anak setan sama Romo. Tapi walaupun kelakuan Lloyd agak lain, Iser tahu kok kalau Lloyd ini anaknya baik banget. Terus di luar gereja kita diliatin sama cewek yang lagi dihadang preman. Cewek ini namanya Saria dan ternyata dia tuh kakaknya Lloyd coy. Putri keempat dari kerajaan Salum. Lloyd juga ngasih info kakaknya yang ini tuh pinter banget kalau main alat musik. Terus ngelihat Saria diganggu preman, lagi-lagi Iser yang baiknya kebangetan ini nolongin. Wow, mangsa bagus nih.
Nyok. Tolong. Wow, nada yang bagus. Abis itu Lloyd dapat info kalau Saria datang ke sini tuh karena mau duet sama Isher di gereja. Grimm ngasih tahu, biasanya sihir suci itu dilakuin pakai ritual, bisa pakai nyanyian atau tarian. Nah, kebetulan karena pengen ngeliat sihir suci, Lloyd akhirnya nyuruh Ren ngatasin masalah ini pakai racunnya yang bisa bikin musuhnya turu. Tapi sayang, efek racunnya nggak bertahan lama buat dua preman ini. Akhirnya Lloyd maju sendiri deh, pakai kekuatan barunya yang nyot. Pindah kemana ya mereka? Gelo. Lloyd ngeteleportasi dua preman tadi pakai kekuatan jet yang dia dapat di season 1. Setelah masalah ini diberesin, sekarang waktunya Saria sama Isher tampil. Saria juga baru nyadar Lloyd ada di sini. Dek Lloyd? Ya betul. Lah, dia lupa nama adeknya sendiri. Walaupun Saria jenius di bidang musik, ternyata kelemahan satu-satunya tuh cuma susah ngapalin nama orang. Abis itu nggak pakai lama kita bakal ngeliat nih duet maut antara Saria dan Isher. Loh, siapa itu yang lewat? Gua bang. Lah, ngapa Meliodas ada di sini, Cok? Terus kenapa lu ada? Mulai dari tampil Teh Akari Kito. Dan yang paling epic buat dapetin karakter. Sudahkah kamu merawat tubuhmu sebaik wajahmu? Baru Dove Advanced Serum Body Wash. Gacanya guys. Oke, Sudahkah kamu merawat tubuhmu sebaik wajahmu? Baru Dove Advanced Serum Body Wash. gak apa-apa, namanya juga baru pertama. Wah, kalau udah dapet Deadly Sins ini gratis. Jari Rise di Facebook kayak pedang sihirnya, Lloyd agak terkejut. Nah, di sini selain pertunjukan musik dan nyanyi, ternyata suara Isher tuh bisa ngeluarin sihir suci buat pemurnian dan pengobatan, coy. Terus setelah sihir suci ini ditebas pakai pedang sihirnya, Lloyd agak terkejoet karena bentuk sihir ini beda dari semua sihir yang pernah dia pelajari. Hal ini jelas bikin Lloyd makin tertarik dong sama sihir suci, tapi ada satu hal yang bikin ganjel nih. Karena Lloyd ngerasa ada tatapan misterius di gereja ini. Abis itu Lloyd pamit bentar ke Ren sama Babylon buat pergi ke sumber tatapan misterius ini pakai sihir teleportasi. Dan setelah nyampe, Lloyd sama Grimm ternyata ada di surga, bejir. Lloyd juga ketemu nih sama malaikat yang namanya Jihril yang lagi nonton pertunjukan Isher sama Saria. Montok banget bro. Apa turun ke bumi aja ya? Terus woi, berani-beraninya manusia, bejir. Ajarin sihir suci dong bang. Hai manusia, sujudlah padaku. Tiba-tiba NPD, cok. Hehe, kegoda kalian sama kegantengan. Bacot, cepet ajarin anjir. Ya, walaupun benar Jihril bisa ngajarin sihir suci, tapi anugerah ini nggak dia turunin ke sembarang orang, coy. Cuma orang-orang terpercaya aja yang bisa dapat sihir suci ini. Terus Jihril ngusir Lloyd buat balik ke bumi. Tapi bocah kematian ini jelas kagak mau dong. Dan tiba-tiba karena nggak bisa diusir baik-baik, Jihril terpaksa ngusir Lloyd pakai sihir suci. Demek apaan itu, bejir? Ajarin lah bang, please. Walaupun udah ngeliat kekuatan Lloyd yang nggak ngotak ini, Jihril masih sombong coy. Bilang kalau kekuatan sihir sucinya nggak terbatas. Oh gitu ya. Woi Jihril, udah nyerah aja. Aku berlutut tidak. Wah, ya cok, tanda doang gua. Lah, mokat dia. Di sini Jihril hampir tewas coy karena kehabisan mana waktu tarung sama Lloyd. Tapi Lloyd nyuntik mananya ke Jihril biar nggak meningsoy. Tapi karena kebanyakan, Jihril malah jadi gembrot. Terus setelah ngelihat kemampuan Lloyd, Jihril akhirnya setuju buat ngajarin sihir suci. Tapi harus kontrak dulu. Sebenarnya ada akal liciknya juga sih. Soalnya Jihril mau nguasain tubuh Lloyd. Kasusnya sama kayak Grimm waktu di season 1. Yang akhirnya apa?
Iya, Jihril malah kesedot sama Lloyd karena kekuatan Lloyd ini jauh di atas Jihril. Akhirnya ya udahlah, sesuai perjanjian Jihril bakal ngajarin sihir suci. Nggak kayak manusia lain yang perlu ritual buat dapet sihir suci, Lloyd ini kayak dapet akses orang dalam coy. Soalnya dia punya kekuatan ini langsung dari malaikat. Grim juga sempat ketar-ketir sih. Lloyd ini kan udah kuat banget ya, ketambah sihir suci dari malaikat ya. Lloyd ini bisa ngambil alih tahta Raja Iblis kalau dia mau. Abis itu Lloyd disuruh nyoba buat ngeluarin sihir sucinya. Dan Jihril kaget karena dia bisa ngerasain dari sihir suci yang keluar kalau Lloyd ini anak yang murni dan jujur. Soalnya Jihril sempat mikir kekuatan ini bakal dipakai yang enggak-enggak sama Lloyd. Tapi Jihril sama Grim bakal makin terkejuet lagi karena sihir yang keluar ini bentuknya duar. Wanjret! Bang, udah bang, lu juga lah woi, berhenti cuk. Wanjir, terus gimana cara musuh ngalahin Lloyd kalau kekuatannya begini anjay? Oke lah, kita sudahi kegilaan ini. Sementara kita pindah ke Babylon yang juga sempat ngerasain tatapan misterius. Tapi tatapannya beda sama yang dirasain Lloyd. Karena waktu disamperin, dia malah ketemu sama... Cari apa bang? Tahu-tahu Babylon ketemu sama om-om misterius di taman. Sementara sebut aja Paidi. Paidi bilang kalau dia tuh pastor di gereja ini. Cuma Babylon curiga, kok Paidi nggak pakai kalung salib kayak pastor lain? Oh iya, lupa gue. Tapi Babylon masih curiga, kok kalungnya masih mulus banget, kayak masih baru gitu. Padahal harusnya Paidi udah lama di gereja ini. Ditambah lagi, waktu Ren sama Shiro dateng, Shiro kayak ngerasa terancam gitu sama Paidi dan bikin suasana makin tegang. Dan tiba-tiba... Gak ada gimana-gimana sih, cuma Jihril yang ada di tangan Lloyd agak kaget gitu setelah ngeliat Paidi. Abis itu kita balik ke gereja dan pertunjukan Isser sama Saria udah kelar. Gua resign ya bang. Dih, mentang-mentang udah bisa sihir suci langsung keluar bejir. Terus kita juga diliatin di luar gereja, si Paidi yang katanya pastor ternyata nyimpen makhluk aneh di bawah tanah. Singkat cerita, besok harinya Lloyd ngajarin sihir suci nih ke Galilea dan kawan-kawan biar mereka siap kalau sewaktu-waktu Lordos diserang iblis lagi. Selain itu, karena Jihril ini masih asing, dia diminta Lloyd buat berubah bentuk kayak Grim biar gampang diumpetin. What? Jadi buntelan kambing kayak gini? Idih, bilang aja lu nggak bisa. Oh, nantang. Tara, gimana? Gemes kan? Ngeteh dulu ah. Dicuekin anjir. Terus waktu Lloyd lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu preman yang diteleportasi sama Lloyd datang ke sini coy. Weh, si bocah kematian cok. Bos kepret nih anak bos. Anak buah kocak. Ternyata preman ini tuh anak buahnya Galilea coy. Dan Galilea hampir aja motong jarinya buat minta maaf sama Lloyd. Cuma preman ini masih kagak tahu kalau Lloyd itu atasannya Galilea dan kekeh buat gebukin anak ini. Ruqyah online. Baik, kami minta maaf tuan, kami yang salah. What? Setelah preman ini dikasih sihir suci sama Lloyd, sifat mereka langsung jadi baik coy. Tapi kenapa mereka minta maaf? Oh, itu gegara megang opainya Isser. Bumi gonjang ganjing. Emang gua aja belum. Mampir bentar ke Babylon yang ternyata jago masak dan nyiapin makanan buat orang-orang di gereja. Nah, jadi Babylon ini tuh disuruh gantiin Lloyd buat ngelayanin gereja coy. Soalnya Lloyd kan tiba-tiba resign tuh. Terus malam harinya waktu di kamar, Lloyd tuh pengen nyoba sihir sucinya. Dan dia punya rencana buat ngelawan Ghoul. Ya, semacam roh jahat atau mayat hidup gitulah. Terus Lloyd manggil Sylva nih buat diajak berburu Ghoul. Wait, sebentar. Itu siapa cakep anjir? Ready dek Lloyd? Besoknya Lloyd dan kawan-kawan datang ke sebuah jembatan karena menurut informasi Ghoul itu sering muncul di sini. Gak lama kemudian Isser sama Saria nyusul terus ngajak Lloyd buat maem pancake. Hah, pancake ke? Bang, boleh pegang opai? Terus cabul banget lu ya. Nah, waktu lagi maem pancake di warung Bu Yanti, Lloyd bilang kalau mereka mau berburu Ghoul. Terus Isser nyaut, ya akhir-akhir ini sering muncul Ghoul. Kalau nggak diatasi bisa-bisa festival agung di gereja bisa dibatalin. Festival agung ini tuh perayaan besar tahunan gitu guys, dimana raja dan paus bakal datang di acara ini. Nah, di festivalnya nanti Isser dan Saria juga bakal tampil. Gara-gara ini Ren jadi semangat karena dia pengen lihat festivalnya. Ditambah Ren juga makin cinta sama kerajaan ini. Jadi mereka harus ngebasmi Ghoul nih biar kerajaan ini aman sejahtera. Setelah balik ke jembatan, Lloyd sekarang ada di sebuah gorong-gorong mencurigakan yang bisa jadi ini tuh sarang para Ghoul. Cuma Lloyd nggak asal nebak coy, karena dia tuh udah nyuruh seseorang buat menyeliki di tempat ini, yaitu Dek Lloyd. Lama banget gak ketemu. Sylva, tolong.
mampus. Siapa itu, Cok? Boleh gua pegang? Ais, lu malaikat tapi birahi banget anjir. Ternyata orang yang dimaksud Lloyd buat menyelidiki tempat ini tuh tahu, coy. Dan setelah dikasih info, Lloyd bakal menyusuri gorong-gorong ini. Walaupun gelap gak masalah, soalnya Lloyd punya lampu teplok pakai sihir suci yang bentuknya kayak lingkaran cahaya yang ada di kepala malaikat. Gak cuma buat lampu doang, apapun yang dilewatin sama cahaya ini tuh jadi bersih, suci dan kinclong, coy. Terus di sini Tao juga dikasih baju baru sama Ren. Ketat dikit gak ngaruh. Cuma setelah menyusuri gorong-gorong ini mereka nggak ketemu sama Ghoul, coy. Akhirnya Shiro disuruh buat nyari dan mancing para Ghoul keluar. Sambil nunggu Shiro, tiba-tiba Tao nantangin Sylva nih buat banyak-banyakan ngebunuh Ghoul. Dan yang menang bakal kencan berdua sama Lloyd. P maksud, aku ikut hehehe. Gak lama kemudian Shiro datang nih ngebawa para Ghoul ke ruangan ini. Abis itu para ciwi-ciwi mulai beraksi buat ngebantai para Ghoul biar mereka bisa kencan berdua sama Lloyd. Ya, jurus legendaris KS skill temen. Sah, itu punya gua woy. Ngeliat Tao sama Sylva mulai mobat mabit, Ren juga nggak mau kalah nih. Dia ngelapis pedang sihir sucinya pakai racun. Siapa tahu bisa ngekill banyak ya kan? Mas Lloyd, lihat aku. Wah, malah rusak bejir. Tolong. Ngelihat hal ini, Lloyd malah punya ide, coy. Dia ngasih pedang sihir suci yang baru dan udah dilapis sama racun. Jadi, sihir suci itu terlalu halus, coy, buat digabung sama sihir lain. Bukannya makin kuat, hal itu malah bikin pedangnya rusak kayak punya Ren tadi. Jadi, Lloyd gabungin sihir suci lain yang efeknya sama kayak racun. What? Lu tahu sihir suci bisa begitu? Ya kan bego. Nggak cuma buat Ren, Lloyd juga bikinin pedang suci yang lentur buat Sylva biar gak gampang rusak kalau Sylva lagi full power. Tapi waktu Sylva dan kawan-kawan beraksi, tiba-tiba laptop buah-buahanmu kalau ketumpahan kopi masuk bengkel. Yang ini dia bisa nahan beban sampai 100 kg ya. Langsung saja kita injak. Whoops. Sekilas ini laptop kayak laptop biasa aja. kawan beraksi, tiba-tiba tahu-tahu muncul makhluk yang namanya Blighted yang punya kemampuan ngeluarin benang dari tulang belakangnya. Bentuknya tipis banget kayak benang, tapi kalau di zoom sebenarnya ini tulang. Pegang dikit, kodam apa ini bejir? Nah, Ren ternyata juga tahu soal Blighted, coy. Soalnya dulu dia pernah ngebahas ini sama Jet. Jadi, Blighted ini tuh kayak senjata biologis gitu. Dia dikirim buat ngeredain perang saudara. Blighted ini juga sama kayak Jet dan kawan-kawan yang gak bisa ngendaliin kekuatannya. Terus, karena Blighted ini terlalu brutal dan gak bisa dikalahin, dia akhirnya diledakin ke jurang dan kelelep di laut. Jadi mungkin Blighted yang ada di hadapan mereka ini tuh mayat hidup. Tapi agak aneh juga sih, masa mayat hidup bisa tarung secerdas ini? Apalagi dia juga bisa ngendaliin kekuatannya. Cuma bodo amat, Sylva dan kawan-kawan bakal maju buat ngehabisi monster ini. Tapi walaupun Blighted berhasil disepak, Sylva tahu Blighted tadi sempat ngelindungin diri pakai benangnya. Jadi mungkin dia masih bisa kabur. Dan emang bener Blighted ini ternyata mau kabur. Cuma lah, kemana tuh bocah? Mau kemana bang? Ternyata bocah kematian ini ngejar Blighted yang lagi kabur, coy. Tapi sebelum itu kita flashback dulu. Jadi sebelum berubah jadi Blighted, dia tuh aslinya sebuah arwah dari orang yang mati gara-gara dibully. Terus arwah ini ketemu sama Paidi dan ditawarin buat masuk ke tubuh Blighted yang dia temuin. Bergabunglah arwah ini sama Blighted, terus balas dendam ke semua orang yang pernah ngebully semasa dia hidup. Dan gara-gara ini Blighted nganggep Paidi itu tuannya yang udah ngasih kesempatan buat balas dendam. Nah, setelah ngeliat dan ngerasain seberapa besar kekuatan Lloyd, Blighted nganggep Lloyd ini ancaman besar buat tuannya. Jadi dia bakal maju buat menghabisi anak ini. Tapi ya kali dia bisa ngalahin Lloyd yang punya kekuatan macam dewa begini. Cuma tenang aja, Blighted nggak dibunuh. Justru Blighted dikasih sihir suci yang besar sampai dia tenang. Soalnya ya bocah maniak sihir, bro. Lloyd pengen belajar sihir benang dari Blighted. Bahkan dia juga punya rencana ngebawa Blighted
Ted buat hidup di Lordos. Kok kamu baik banget sih? Ah, masa sih gua cuma... Lah, lu bisa ngomong, Jir? Nggak bilang sih, tahu gitu kan nggak gua pukuli. Nah, ngelihat kebaikan Lloyd ini, Black Ted hatinya mulai tercerahkan, coy. Bahkan sampai nangis darah dia. Terus kita diliatin sama ingatan Black Ted, di mana dia disuruh nelen bola sihir suci gitu sama Paidi. Dan setelah ingatan ini, tiba-tiba... Selain karena Black Ted ngeledakin diri, mereka juga kaget karena sihir barusan itu sihir suci. Soalnya jelas gak mungkin dong arwah bisa pakai sihir suci. Tapi sebelum meningsoy, Black Ted tuh sempet ngomong sama Lloyd buat nemuin tuannya yaitu Paidi. Abis itu kita pindah ke gereja dan diliatin sama Paidi yang tahu-tahu nyekek Romo. Terus Iser dateng nih dan langsung kena mental ngeliat kejadian ini. Tadinya ngeliat ada mangsa empuk kayak gini, Paidi juga mau nyikat Iser, tapi... ご案内は必要か？どうした神父様？ Weh, Babylon dateng coy. Cuma kayaknya Paidi ini bukan manusia biasa. Soalnya badannya bisa berubah kayak gini anjir. Dan kita nggak diliatin pertarungannya gimana. Tahu-tahu mukanya Babylon lecet. Mungkin saking kuatnya kali ya. Terus Babylon nyuruh Iser ngebawa Romo pergi dari tempat ini dan jangan manggil bala bantuan. Soalnya kalau para petualang berhadapan sama Paidi, udah jelas mereka semua bakal mokat. Terus kita juga sempat diliatin sama obrolan Babylon dan Lloyd. Selain buat gantiin Lloyd, Babylon itu juga ditugasin buat jaga-jaga di gereja ini. Soalnya Lloyd juga ngerasa Paidi yang mereka temuin di taman bunga tuh agak mencurigakan. Dan emang bener kecurigaan mereka bahkan lebih gila lagi. Babylon yang berkali-kali ngeluarin sihir suci aja nggak mempan. Sampai akhirnya... 心ですか？ Waduh, tidak! Jangan mokat woi! Gelo, walau dadanya kena cocol, ternyata Babylon masih hidup coy. Karena selain badannya lentur, Babylon juga bisa geser organ dalamnya. Wait, kayak si babi hutan ini berarti ya. Tapi tetap aja, walaupun berhasil selamat dan nyerang balik, Paidi ini bukan keroco kayak Mujan. Sayang banget Babylon di sini tepar dan bakal dieksekusi sama Paidi pakai sihir sucinya yaitu pedang Excalibur. Pindah ke guild petualang, kita diliatin sama Iser yang ngebawa Romo ke tempat ini. Orang-orang pada bingung dong, ada apa nih kok Iser panik dan ngebawa Romo ke sini. Tadinya Iser mau minta tolong coy, cuma dia keinget sama Babylon yang bilang jangan panggil bantuan. Jadinya Iser cuma bilang, enggak apa-apa, dia tadi ketiban truk doang kok. Alasan macam apa itu anjir? Abis itu Iser cabut coy, kayaknya dia mau balik ke Babylon. Dan cewek ini juga paham kenapa Babylon ngelarang Iser buat manggil bantuan, karena ya pasti bakal mati mereka semua. Cuma di sisi lain Iser juga nggak mau kalau Babylon mati, tapi dia bingung mau minta bantuan sama siapa. Dan akhirnya Iser nggak sengaja ketemu sama Lloyd. Dan nggak tahu kenapa Iser langsung refleks minta tolong sama Lloyd buat nyelamatin Babylon. Ngedenger hal ini Lloyd langsung nyamperin Babylon, tapi sayangnya udah telat karena Babylon udah diisekai dan ketemu sama Jet. Sempet curhat sih ini anak kalau dia tuh agak naksir gitu sama Iser. Tapi ngerumpinya nggak bisa lama-lama, soalnya Babylon ngedenger nyanyiannya Iser. Jet juga nunjukin jalan gitu, seolah-olah emang Babylon tuh belum waktunya mokat. Dan setelah nada lagu ini diikutin, Babylon akhirnya sadar setelah pingsan berhari-hari. Wah, akhirnya sadar juga kamu soalnya. Yeay, saatnya Edo Tensei. Edo Tensei? Weh, udah sadar. Ya, loh itu temanmu selamat kok malah. Ya, itu gimana anjir? Abis itu kita dijelasin nih, Babylon masih bisa hidup karena Lloyd dan Jihril tuh ngerapal sihir suci selama puluhan jam. Hal yang sama juga dilakuin sama Iser yang ngeluarin sihir suci pakai nyanyiannya. Tapi jangan lupa Jet juga ikut nih. Soalnya kalau Lloyd gak pakai sihir teleport punya Jet, bisa-bisa dia telat buat nyelamatin Babylon. Terus waktu ngebahas soal Paidi, Babylon tuh ngerasa aneh karena waktu diserang pakai sihir suci, sihir ini sama
sama sekali nggak ngefek ke Paidi. Ingat waktu Lloyd ngasih sihir suci ke dua preman ini terus mereka langsung berubah jadi baik? Nah, harusnya Paidi juga berubah kayak gitu. Dari cerita barusan, Lloyd nyimpulin, ya mungkin Paidi itu emang nggak ngerasa bersalah karena sihir suci itu cuma ngefek ke orang yang punya rasa bersalah. Abis itu Lloyd dan kawan-kawan ngumpul buat ngebahas masalah ini. Kalau dilihat dari pertama kali Babylon ketemu sama Paidi, Lloyd curiga pasti ada apa-apa nih di taman bunga. Mari kita beraksi. Lah, jadi Conan anjir. Setelah sampai di taman, Lloyd tadinya mau minta bantuan sama guild petualang nih. Cuma mbak-mbak resepsionis yang namanya Katarina ini ngasih info. Jadi dia kan ngelapor tuh ke gereja pusat kalau ada pastor yang nyerang gereja di kerajaan Salum. Tapi gereja pusat sendiri nggak ada pastor modelan begini nih. Jadi mereka ngerasa dituduh tanpa bukti gitu coy. Dan guild petualang juga nggak bisa bantu. Orang mereka nggak ada bukti kalau pastor ini dari gereja. Ya udah, kita cari bukti sendiri. Gali kawan-kawan. Wah bang, itu baru kita beresin. Tapi nggak apa-apa deh. Beneran jadi baik mereka anjir. Gak lama kemudian Saria, Ren sama Silva datang ke tempat ini coy. Tapi Cepat dan tarik gratis di aplikasi GoPay, selalu ada harga murah. Download dah. wah, empuk. Untung kamu nggak kenapa-napa. Abis itu, Crow pakai kekuatan lainnya yang bisa ngobrol sama Gagak buat cari info. Dan nggak pakai lama, para Gagak nemuin ada yang mencurigakan di bawah taman bunga ini. Bener aja, ternyata ada pintu rahasia dan ruangan tersembunyi di bawah taman ini, coy. Terus waktu Lloyd dan kawan-kawan mau masuk, Isher agak takut gitu karena trauma sama Paidi. Tapi Isher sendiri nggak bisa terus-terusan trauma kayak gini. Dia bakal ngelawan rasa takutnya dan ikut masuk ke bawah tanah. Rasa takut yang sama juga dirasain coy sama Shiro. Aku takut, tapi terobos demi Whiskas. Setelah turun ke ruangan bawah tanah, mereka pada terkejut karena isinya monster dan juga manusia yang jadi bahan percobaan. Tapi setelah ditelusuri, kayaknya Paidi nggak ada di ruangan ini coy. Dan mereka nggak nyangka ruangan kayak gini ada di bawah gereja. Hai, seru-seru. Ya, si bocah kematian ini malah makin tertarik dan penasaran sama Paidi. Karena itu orang pasti tubuhnya juga dimodif dong. Masa yang punya bengkel nggak modif motornya sendiri sih? Terus nggak lama kemudian mereka disambut nih sama penunggu di ruangan ini. Tahu-tahu muncul manusia setengah ular yang biasa disebut Lamia. Tapi tenang aja, Crow bisa nanganin monster ini dengan mudah. Setelah dilumpuhin, mereka bingung Lamia ini mau diapain. Cuma tahu-tahu Isher nyamperin monster ini. Ceprot, jelas dikepret lah Isher sama Lamia. Cuma Isher sendiri paham kalau Lamia tuh ketakutan, sama kayak Isher waktu pertama kali ketemu sama Paidi. Dan akhirnya Isher mulai ngeluarin jurus andalannya, yaitu nyanyian penghilang utang. Berkat nyanyian yang menyentuh ginjal ini, Lamia jadi tenang dan kesadarannya sebagai manusia mulai kembali. Dia bahkan sampai nangis dan minta maaf ke Isher karena sempat dikepret. Gak apa-apa kok besti. Lah udah jadi besti bae lu pada. Setelah dibawa keluar dari ruang bawah tanah, Lamia ngerasa setelah dimodif jadi setengah ular, dia ini gak bisa hidup jadi manusia normal. Tapi tenang aja, soalnya Lloyd punya Lordos, tempat manusia-manusia agak lain bisa hidup bersama. Terus karena Lamia ngalamin amnesia dan lupa sama kehidupannya waktu jadi manusia, sementara Lamia ini dikasih nama Lami. Lanjut kita ke Isher yang kelihatan buru-buru buat ketemu sama Saria. Setelah kejadian di ruang bawah tanah tadi, sekarang Isher jadi berani coy. Jadi dia nggak bakal takut kalau tahu-tahu Paidi muncul di festival agung. Tetapi festivalnya dibatalin karena menurut info dari guys, lihat Shiro pakai kalung. Awo, palanya kejepit. Lanjut Bang Mat ceritanya. Oke, makasih ya Silva, cakep deh. Lanjut, soalnya menurut info dari Lami, Paidi tuh benci sama Tuhan dan gereja. Jadi kalau festival agung tetap jalan, yang ada malah jadi kesempatan besar buat Paidi
ini ngebantai umat dan orang-orang penting di gereja. Selain itu, Silva juga curiga sama kalung salib yang dipakai Paidi. Loh, mana kalungnya? Lah ini copot nggak? Jadi, kalung Paidi tuh pakai bahan emas coy. Dimana kalung emas ini cuma dipakai sama Paus dan 11 orang kepercayaannya. Awalnya sih pada nggak percaya ya, masa pelakunya di antara Paus dan uskupnya sih? Tapi, kalau dilihat dari sihir suci yang dipakai sama Paidi, mereka mulai curiga. Soalnya Paidi pakai sihir suci tanpa ritual, dimana sihir suci tanpa ritual gini tuh cuma dikasih sama malaikat ke orang-orang yang dipercaya. Nah, Paus itu orang yang dipercaya sama malaikat buat pakai sihir suci tanpa ritual. Terus Paus juga bisa ngasih akses sihir suci ke orang-orang yang dia percaya. Kayak Lloyd tuh, dia dapat sihir suci dari Jihril. Terus Lloyd juga ngasih akses sihir ini ke Galilea dan kawan-kawan. Makanya siapa Paidi ini menjurus ke para uskupnya, karena cuma mereka yang bisa pakai sihir suci tanpa ritual. Kalau Paus sih nggak dicurigai ya, orang kepala agama masa jahat. Justru malah Paus ini yang dalam bahaya dan bisa aja diincar sama Paidi. Akhirnya mereka bikin rencana deh. Sebelum festival agung dimulai, mereka bakal jemput Paus sama para uskupnya dan bakal mereka awasi. Jadi kalau ada yang mencurigakan bisa langsung ketahuan. Pindah ke gereja pusat, kita diliatin sama salah satu uskup yang namanya Anastasia. Terus dia ini ke ruang bawah tanah dan ternyata dia ketemu sama Paidi yang lagi makan bagian tubuh Blighted yang kepotong waktu tarung sama Lloyd. What? Waduh. Besoknya Silva dan kawan-kawan ngejemput Paus dan para uskupnya. Mereka ini bakal dibagi jadi beberapa kelompok dan mencar ke beberapa gereja di kerajaan Salum. Di sini Silva bakal ngawasin Anastasia, terus Ren ngawasin Yataro sama Dante, Crow ngawasin Bats sama Bu Melissa, Babylon ngawasin Thor dan Roselis yang sok ganteng ini, terus Talia dan Galilea bakal ngawasin Chloe dan Mbah Ganmo. Kalau Paus sih bakal berangkat langsung buat ketemu sama raja. Nah, tahu nih yang kurang hoki. Dapat yang ganteng please. Bejir lah dapat Upin Ipin. Kenalin si botak kembar ini namanya Aomaki dan Akamaki yang bakal diawasin sama Tao. Sekarang di gereja besar kerajaan Salum, Albert ngasih tahu bapaknya kalau Paus lagi OTW ke sini dan gak pakai lama Paus akhirnya datang. Hello brother. Anak gua mau tampil nih. Lu kapan punya anak? Ngobrolnya di dalam bisa nggak? Anyep nih badan gua. Pindah ke Silva yang lagi ngawasin Anastasia. Di sini dia sih berharap Anastasia bukan musuh ya, dan festival agung ini berjalan lancar. Tapi Anastasia sendiri dalam hati bilang, mau sebesar apapun usaha mereka, bencana bentar lagi bakalan datang. Dan tiba-tiba tahu-tahu muncul naga segede gaban di tengah kerajaan coy. Gak cuma itu, tiba-tiba Paus bilang kalau monster yang sekarang muncul di kota itu adalah rencananya. Dan ternyata Paidi yang kita cari dari tadi itu si Paus ini yang bernama Guitan coy. Dia tuh kayak gak percaya sama Tuhan gitu. Makanya dia bakal ngebantai kerajaan ini biar Tuhan turun ke bumi. Gak lama kemudian Jihril muncul dan kelihatan di sini Jihril sama Guitan tuh saling kenal. Cuma Jihril gak tahu kenapa Guitan sekarang jadi gini, bahkan sampai tega mau ngebunuh Raja dan Albert. Tapi waktu Albert sama Raja mau diselepet sama Guitan, weh, apa ini bejir? Ternyata Raja, Albert, dan para warga diteleport sama Lloyd ke istana. Guitan jelas bengong dong. Dan akhirnya Jihril bakal ngenalin tuannya yang baru di bumi setelah dia minggat dari surga, yaitu Lloyd. Ngelihat hal ini, Guitan malah nganggep Lloyd ini Tuhan. Karena waktu pertama kali mereka ketemu di taman, Guitan tuh ngerasa anak ini hawanya emang beda. Gak ngotak bejir.
Ngelihat kekuatan Lloyd yang di luar nalar ini, Guitan makin yakin kalau Lloyd ini Tuhan dan Guitan bakal ngehabisi Tuhan yang selama ini dia benci. Gua bukan Tuhan anjir. Mampir bentar ke teman-teman Lloyd yang lagi ngelindungin warga dari para monster yang diciptain sama Guitan. Mulai dari Anastasia yang tiba-tiba nyerang Silva dan nunjukin sifat aslinya kalau dia ini anak buahnya Guitan. Terus Thalia dan Galilea, mereka ketemu sama iblis yang ngaku-ngaku sebagai Grim. Hah? Grim KW lu berisik? Bentar, apa jangan-jangan kita dikibulin ya? Grim kita lebih imut bejir? Ya, tapi kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Jangan-jangan mereka ketipu. Soalnya Grim yang ada di depan mereka ini lebih kelihatan iblis gitu. Beda sama Grim mereka yang kayak buntelan kambing gemoy. Tapi ya udahlah, daripada bingung, coba kita lihat deh kekuatan Grim yang ada di hadapan mereka sekarang ini. Copot pala gua. Nah, tiba-tiba Grim yang asli datang nih. Tapi kok bentukannya keren gini bejir? Abis itu Grim nyuruh Galilea sama Thalia buat ngerukyah Grim palsu. Walaupun Grim langsung cabut, tapi Galilea sama Thalia tahu kalau dia itu Grim si kambing gemoy. Terus lu siapa? Gua cuma fans Carbit do. Abis itu kita juga diliatin sama Ren yang agak curiga ke Dante. Soalnya mukanya ada bekas jahitan. Apa jangan-jangan dia monster ya? Makasih ya om. Nggak apa-apa kok, om kan bas. Slepet. Aduh maaf om, refleks nonjok orang jelek. Abis itu kita lanjut ke Crow sama Bats yang bakal ngurusin naga segede gaban. Nggak pakai Fafifu, Crow langsung maju coy buat nyelamatin orang-orang. Dan hal ini bikin Bats ikutan semangat. Ngeliat Crow yang nggak banyak omong tapi langsung nunjukin aksinya buat nyelamatin warga. Lanjut kita ke Tao yang nggak dijelasin awal mulanya gimana. Dia tahu-tahu ketemu sama monster yang namanya Sakra. Tao juga ngerti Sakra ini tuh roh pengguna ilmu bela diri Rakaken, dimana ilmu bela diri ini udah nggak ada yang nerusin. Terus ngelihat Sakra bangkit dari kubur dan bentuknya serem kayak gini, Tao tanya tujuan Sakra tuh apaan. Kalau gua sih jadi selebgram. Hah? Silitgram apa anjir? Seleb woi, seleb. Silit dasmu. Sebelum pertarungan berlanjut, kita bakal flashback nih ke masa lalunya Sakra. Jadi dulu Sakra tuh bikin ilmu bela diri Rakaken, tapi sayangnya ilmu ini nggak ada yang nerusin. Bahkan dia sampai minta ke dojo lain biar ada yang mau belajar teknik ini. Apesnya nggak ada satupun orang yang mau belajar dan nerusin teknik Rakaken. Dan hal ini bikin Sakra depresi terus bundir coy. Abis itu dia jadi arwah gentayangan penuh dendam sampai akhirnya ketemu sama Guitan. Tapi setelah dapat tubuh baru yang kuat ini, Sakra keinget sama pertanyaan Tao. Dia ini pengennya apa sih sampai berubah jadi mengerikan kayak gini? Woks. Walaupun kelihatannya Sakra nggak ada perlawanan, tapi pada nyatanya perlawanan Sakra tuh sengit banget coy, sampai nggak kelihatan sama mata manusia biasa. Hal ini kelihatan dari tangan Sakra yang masih nempel kenceng banget di tubuh Tao. Terus sebelum mati Sakra tanya, menurut Tao gimana teknik Rakakennya? Sambil duduk dan senyum, Tao bilang kalau teknik Rakaken punya Sakra tuh GG banget. Tao juga ngakuin Sakra menang di pertempuran ini, karena sampai copot pun tangannya Sakra masih punya tenaga yang kuat buat bertarung. Dan gegara kata-kata barusan, Sakra akhirnya sadar selama ini dia tuh cuma pengen teknik bela dirinya diakui sama orang lain. Tolonglah, kenapa jadi sedih gini anjir? Oke lah, udahan sedihnya, mending kita pindah ke Babylon, Roselis, dan Thor yang lagi ngelawan monster babi. Tapi monster babi ini kayak nggak bisa mati coy. Tiap kepotong, tubuhnya pasti numbuh lagi dan malah jadi makin kuat. Woi, kenapa tiba-tiba intro jir? Nah, monster babi ini sebut aja Trisno lah ya. Beda kayak monster lain yang dirasuki sama roh, Trisno dari awal ketemu Guitan bentukannya udah monster babi gini coy. Dan nggak tahu kenapa Trisno ini bisa regenerasi dan terus-terusan jadi lebih kuat. Bahkan Babylon aja keteteran banget. Wait, pause dulu bang.
Flashback dulu nggak sih? Oh, kalian penasaran sama cerita gua? Iya bang, kalau gua sih nggak penasaran. Bacot lu. Akhirnya Trisno cerita deh. Jadi dulu dia tuh diciptain sama peneliti yang namanya Uroboro dengan tujuan biar bisa bikin daging babi unlimited. Dan berhasil coy. Soalnya mau dipotong berapa kali pun Trisno bisa regenerasi dan balik jadi babi lagi. Trisno awalnya seneng sih karena berharap dagingnya bisa ngebantu manusia dari kelaparan. Tapi bosok. Wah, sakit hati lah Trisno. Dia sampai minggat dan ngebakar rumahnya Uroboro. Tapi kemarahan Trisno nggak sampai situ karena semua orang yang ditawarin dagingnya pada muntah-muntah dan Trisno malah dicap monster sama orang-orang. Dan di saat depresi kayak gini, Trisno ketemu Guitan. Setelah makan dagingnya, Guitan ini muji Trisno. Masa sih daging kayak gini orang nggak suka? Harus dikasih paham tuh para manusia. Nah, begitulah ceritanya kenapa Trisno ini jadi dendam dan pengen ngebantai manusia. Woi, siapa sih ini masukin intro mulu anjing? Nah, setelah ngedengar cerita barusan, Babylon keinget waktu kelaparan sama temen-temennya di guild penjagal. Dia bilang, andai aja waktu itu mereka ketemu Trisno, pasti monster babi ini bakal dihargai banget. Alah bacot, lu belum tahu aja rasa daging gua. Ya udah sini gua masak. Au. Akhirnya Trisno motong dagingnya deh buat dimasak sama Babylon. Bang, tapi itu dagingnya ungu, Bang. Bang, bunyinya tung bang. Wah, matilah kita. Tenang, tinggal dielus saja. Gak masuk akal, mana bisa daging atos. Memang aneh anime ini anjrit. Gak cuma ngelembekin daging yang kerasnya bukan main. Gara-gara usapan penuh kasih sayang tadi, daging ini gerak sendiri seolah-olah kayak pengen dimasak gitu coy. Setelah masakan dikong serang-kang-sereng terus dicoba sama Roselis dan Thor. Wah, indah seperti di padang rumput, segar seperti selokan. Mantap anjir. Awalnya Trisno sih nggak percaya ya, tapi dilihat dari mukanya Roselis sama Thor, kayaknya mereka nggak mungkin bohong deh. Babylon akhirnya sadar Trisno ini tuh cuma pengen ngebantu manusia, cuma pada akhirnya malah dicuekin terus sakit hati. Trisno juga hatinya mulai kebuka, ditambah para warga yang lewat ngiler sama masakan Babylon dan suka sama daging yang berasal dari Trisno. Terus tahu-tahu Trisno minta ke Babylon buat diruqyah. Sekarang dia udah sadar keputusan dia jadi jahat itu salah, dan buat nebus ini semua dia pengen diruqyah terus balik jadi babi biasa. Terus dia juga pengen daging babi terakhirnya ini dimakan sama satu-satunya orang yang paham sama hati Trisno, yaitu Babylon. Cuma setelah diruqyah dan Trisno mau bakar dirinya sendiri jadi babi kecap, wets, jangan, kamu gemoy. Oke lah, daripada makin absurd, kita pindah aja ke Silva yang lagi tarung sama Anastasia. Nah, di pertarungan ini Anastasia tahu coy kalau Silva ini si legenda pedang perak yang pensi terus jadi pelayan. Tanyalah dia, kenapa Silva ini malah pensi dan milih jadi pelayan? Soalnya ada Dek Lloyd. Gak masuk akal. Gegara omongan Silva barusan, Anastasia ngerasa mereka berdua tuh ada kesamaan, yaitu tarung demi tuannya masing-masing. Wait, apaan tuh? Terus waktu lagi gelut, Anastasia ngerasa Silva tuh keren banget sebagai pelayannya Lloyd. Beda sama dia yang dulunya cuma gelandangan. Tapi walau begitu, dia kan juga tarung demi tuannya nih, yaitu Guitan. Jadi demi tuannya, sekarang Anastasia bakal menghabisi Silva. Cuma ternyata kalung bola yang sempat nongol dari bulatan duniawi ini tuh dari Lloyd coy. Isinya sihir suci yang kalau diaktifin bisa ngeluarin pedang suci buat Silva. Terus setelah Anastasia dikalahin, Silva sempat cerita soal tuannya nih. Walaupun itu bocah tengil dan susah dibilangin, tapi Lloyd itu anaknya baik kok. Dia juga peduli sama semua orang. Ngedenger cerita ini, Anastasia bilang, enak ya Silva bisa deket sama tuannya. Anastasia aslinya juga pengen tahu bisa deket kayak gitu. Dia juga berharap bisa ngehentiin Guitan. Tapi apalah dia ini cuma bawahan yang gak guna, gak mungkin bisa dia ngebilangin tuannya. Tapi kata Silva, tenang aja, saat ini pasti bakal ada suara seseorang yang bisa ngehentiin Guitan.
Abis itu kita diliatin sama Iser dan Sarya yang ada di gedung tinggi dan nyiapin alat buat konser. Terus kita pindah ke Lloyd yang lagi tarung sama Guitan dan pertarungannya sampai luar angkasa, anjay. Di pergelutan ini kayak biasa Lloyd mulai menganalisa. Selain bisa ngemodif tubuhnya, Guitan juga punya sihir suci yang bisa netralin sihir. Jadi misal Lloyd ngeluarin sihir api nih, nah Guitan bakal bikin simbol api di pedangnya buat netralin sihirnya Lloyd. Asyuh, cepet yuk bang, masuk angin gua. Pindah ke Crow sama Bats yang lagi ngelawan naga. Di sini Crow sampai muntah darah coy, gara-gara kebanyakan pakai kekuatannya buat nyelamatin para warga. Bahkan Bats sampai kasihan nih, bisa aja Crow ntar mokat kalau ngeluarin sihirnya terus. Awo, panik deh. Woi, maksud lu apa? Bats emosi coy, perjuangan Crow diketawain sama naga ini. Tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain ngelawan naga segede duit korup ini cok. Dia cuma bisa pasrah ngeliat Crow bakal mokat diinjek naga. Tidak semudah itu Ferguso. Tao dan Silva datang buat nyelamatin Crow. Upin dan Ipin juga ikut nih buat ngasih healing-healing. Tapi kedatangan Tao sama Silva kayaknya gak ngatasi, karena naga ini gede banget coy. Sebelum naga ini mulai menggila, kita flashback dulu nih. Jadi dari lahir naga ini tuh emang ditakdirkan jadi budak. Nah awalnya dia tuh budaknya Guisarme. Cuma tiba-tiba naga ini dibunuh dan dibuang sama Guisarme karena gak guna lagi. Akhirnya ditemuin deh naga ini sama Guitan. Tadinya Guitan tuh mau ngerukiah Guisarme coy, tapi nggak jadilah. Setan mau dirukiah ya tetap aja jadi setan. Lagian kalau Guisarme dibunuh sekarang, ntar Lloyd di season 1 nggak ada musuh lagi. Jadi ya udah deh, naga ini diambil dan dimodif sama Guitan. Dan karena dari awal sifatnya budak, naga ini bakal ngelakuin apapun demi tuan barunya, yaitu Guitan. Nah, setelah flashback tadi, kita balik ke pertarungan nih, dimana Silva dan kawan-kawan udah nggak kuat lagi ngelawan naga ini. Ditambah si naga bakal nyemburin tembakan ke tempat pengungsian. Wah, jelas panik lah mereka semua. Pada tepar begini gimana mereka mau ngelawan? Tapi tenang aja bre. Wesh, ini dia. Grim datang dan bakal beraksi buat ngelawan naga ini. Dia siapa anjir? Weh? Aku adalah Kesatria Bajaping. Selain Grim, Jihril juga ikutan datang nih buat nyembuhin Crow yang sekarat. Abis itu bagi tugas deh mereka berdua. Grim bakal ngelawan naga dan Jihril bakal nyelamatin Crow. Sebenarnya ya, Grim tahu kalau naga ini tuh dari dunia iblis. Grim juga sempat berbaik hati nyuruh naga ini buat kabur dan balik ke dunianya. Tapi hal ini justru bikin si naga sadar. Lah iya ya, gua kan naga, kenapa selama ini jadi budak? Akhirnya dia sadar sama jati dirinya. Walaupun Grim udah baik nyuruh si naga kabur, cuma sebagai naga dia bakal nunjukin jati dirinya dan bertarung sampai akhir. Sebelum hilang jadi abu, si naga sempat keinget sama bola sihir suci yang dikasih Guitan buat ngeledakin diri. Cuma setelah sadar sama jati dirinya, naga ini nggak mau ngeledakin coy. Karena sebagai naga sejati, dia nggak mau pertarungannya dinodai sama barang sampah kayak gini, anjay. Setelah naga ini dikalahin, tubuh naga ini disedot sama Grim dan kekuatannya jadi bertambah coy. Wow, aku makin strong. Ya, tapi Grim sadar lah kekuatannya nggak ada apa-apanya dibanding Lloyd yang sekarang tarung di atas awan. Setelah masalah di bawah selesai, Grim sama Jihril niatnya mau ke atas buat bantuin Lloyd. Cuma Guitan yang sadar monster buatannya dibantai semua, dia akhirnya nurunin monster lain ke bumi yang kekuatannya setara kelas S. Curang bejir. Ya, di bawah yang tadinya sempat adem ayem setelah para monster dikalahin, sekarang mulai ribut lagi. Dan Guitan penasaran nih apa yang bakal dilakuin Lloyd sebagai Tuhan. Udah dibilang gua bukan Tuhan anjing.
Guitan ini pengen ngebuktiin ke semua orang gitu, ajaran mereka tuh sesat. Ngapain mereka nyembah Tuhan? Waktu mereka kebantai gini aja Tuhan gak bisa nyelamatin mereka semua kan? Tapi tenang aja coy, abis itu kita diliatin nih sama konsernya Iser dan Saria, dimana ketika nyanyian Iser yang mengandung sihir suci ini didengar sama semua makhluk, mereka jadi tenang semua coy. Bahkan Guitan dan monster yang dikirim ke bumi sempat termenung, yang akhirnya kesempatan ini dipakai Lloyd buat ngebantai monster di bumi pakai sihir teleportasinya. カゲロウ、お前が俺を何と勘違いしているとか、お前程度の物差しで最終ラウンドだ。 Sementara ke Ren yang tadinya sempat curiga sama Dante. Cuma kecurigaan ini hilang karena Dante juga ikut ngebantu ngalahin monster coy. Bahkan aslinya Dante juga agak nyesel gitu, kenapa dia nggak ngehentiin Guitan dari dulu. Abis itu kita flashback dulu nih ke masa lalunya Guitan. Jadi dulu Guitan tuh orangnya baik dan taat sama agama coy. Kehidupannya bahagia bareng istri dan anaknya. Dia juga sering nyanyi buat anaknya, walaupun suaranya jelek sih. Sampai suatu hari dia dipanggil sama Jihril dan dikasih sihir suci. Alasannya sepele, karena suara Guitan ini bosok. Jadi Guitan dikasih sihir suci biar gak usah nyanyi lagi. Cuma di sisi lain Guitan emang baik sih. Bahkan sihir sucinya ini gak dipakai macem-macem, murni buat ngerukiah orang jahat aja biar jadi baik. Nah, kebaikan Guitan ini akhirnya goyah di hari dimana dia nemuin bocah gembel di depan rumahnya yang bernama Anastasia. Niatnya sih Anastasia mau dibawa masuk buat jadi teman main anaknya. Tapi setelah masuk ke rumah, yang dia lihat justru kematian istri dan anaknya yang dibunuh sama bapaknya Anastasia. Soalnya bapaknya Anastasia ngerampok rumah ini karena kelaparan. Yang bikin kaget lagi tuh waktu dirukiah sama Guitan, bapaknya Anastasia ini nggak kenapa-napa coy. Si bapak ini pada akhirnya emang mati sih, tapi karena kelaparan, bukan karena sihir suci. Nah ini nih awal mulanya. Karena bapaknya Anastasia nggak mempan dirukiah, itu berarti bapaknya Anastasia nggak bersalah. Dan Guitan mulai ragu sama Tuhan. Lah berarti kalau orang kelaparan boleh dong ngebunuh manusia. Terus ngapain dia selama ini berbuat baik demi nama Tuhan? Guitan pada akhirnya tetap nerusin jadi petinggi agama, tapi hatinya gelap. Dan suatu saat nanti dia bakal ngelakuin apa yang selama ini dibiarin sama Tuhan, yaitu ngebantai manusia. Yepingnya udah. お前にだけは言われたくねえ。これは一体。魔力集中、尾行。 Gua nggak paham gimana ceritanya serangan ini bisa mempan ke Guitan. Yang pasti Lloyd nyatuin sihirnya sama ritme nyanyian dari Iser. Terus nggak lama kemudian Grim sama Jihril nyusul. Pas banget nih. Nyot, tahu-tahu Grim sama Jihril disedot sama Lloyd. Kalian inget nggak di season 1 waktu Lloyd nyoba mantra ganda sama Grim terus langitnya jebol? Nah sekarang ketambah satu lagi sama Jihril. Bayangin aja dah, mantra ganda aja bikin langit bolong, gimana 3? Ketambah sihir suci pula, ketambah sihirnya Iser pula. Wah udah nggak tahu jadi apa ini Guitan. 今すぐ作れ、ギター。三十栄翔。彼の言う月。三十栄翔。 Grim sama Jihril aja sampai panik, soalnya serangan ini bisa aja ngancurin dunia. Di bumi aja badai salju cok gara-gara serangan ini. Terus Anastasia sama Dante yang ngelihat hal ini ngiranya dunia bakal kiamat gara-gara salah satu anggotanya bikin Tuhan marah. Dan di sisi lain ngelihat kekuatan Lloyd, Guitan mulai ketar-ketir nih. Dia akhirnya sadar gak mungkin Tuhan segila anak ini yang dududu. Guitan mulai bertanya-tanya apa yang bakal Tuhan lakuin. Dia udah rela loh jadi brengsek ini. Belum lagi ada si bocah kematian ini yang bisa aja ngancurin dunia. Masa Tuhan mau diem terus sih? Tapi setelah ketemu bayang-bayang anaknya, Guitan sadar selama ini yang salah tuh bukan Tuhan, tapi Guitan sendiri yang ngebuang rasa kemanusiaan dan gak berdamai sama masa lalunya. Dia sendiri yang ngebiarin kebencian nguasain dirinya, sampai akhirnya dia nerima sihir suci yang ditembak sama Lloyd.
Woi, serangan apa itu anjir? Serangan ini bahkan jadi salju sihir suci yang nyembuhin luka dan bikin pikiran manusia jadi murni. Setelah dikalahin, Guitan awalnya tuh mikir kalau dia ngancurin kerajaan, mungkin uskupnya yang jadi perwakilan Tuhan bakal ngehakimi Guitan. Mau siapa yang kalah aslinya dia nggak peduli. Yang penting dari sini dia punya jawaban kalau Tuhan itu ada. Tapi nyatanya dia malah dikalahin sama seorang pangeran. Dan mungkin ini cara Tuhan buat negur Guitan. Terus Lloyd bilang, Guitan tahu nggak kenapa Isser pengen jadi biarawati? Karena aku pengen jadi biduan. Jawaban apa itu, bejir? Ya, Isser pengen jadi biarawati karena dia tuh suka nyanyi. Tapi ya Isser tetap percaya sama Tuhan. Intinya nggak semua yang baik dan benar tuh harus dikaitin sama Tuhan. Jadi udahlah, nggak usah pusing sampai ngancurin kerajaan gini. Terus Lloyd sempet nancepin pedang punya Blighted nih. Entah apa maksudnya, cuma abis itu Lloyd malah ngundang Guitan buat datang ke Lordos. Besoknya kejadian ini dibuat seolah-olah Paus mati karena ulah teroris. Ceritanya dia dibunuh sama penyusup yang nyamar jadi Paus. Terus karena posisi sebagai Paus sekarang kosong, gereja pusat butuh orang buat gantiin nih. Dan orang itu adalah... saya. What? Pindah ke Lloyd yang lagi di ruangannya Saria. Di sini kita dikasih tahu, coy. Ternyata pertunjukan Saria sama Isser itu emang udah direncanain dari awal karena Lloyd tahu bakal ada kerusuhan di Festival Agung. Selain itu kita diliatin juga nih, waktu Saria main musik, tiba-tiba muncul kumpulan mantra yang bentuknya sama kayak mantra Lloyd waktu tarung sama Guitan. Berarti bisa jadi Saria ini tahu kalau yang ngalahin Guitan itu Lloyd. Sementara pindah ke pemandian air panas. Mana pemandian cewek? Abis itu kita ke ciwi-ciwi yang lagi mandi dan juga Isser yang galau karena dia diminta jadi paus selanjutnya. Isser itu agak kurang yakin gitu coy kalau jadi paus. Soalnya menurut Isser dia ini belum pantas.